banyak pengalaman. Oke, selanjutnya talk leadership atau sharing insight. Nah, di LinkedIn juga teman-teman bisa sharing-sharing nih ya di LinkedIn, mungkin misalnya pengalamannya, kegiatannya, apa sih yang bisa dilakukan dan hal-hal yang berkaitan dengan karir tadi ya, kayak tadi ada job street segala macam itu tuh di situ. Ataupun ada kayak sesi materi gitu. Contoh misalnya nih UKM Hima Nuseri misalnya udah punya LinkedIn, bisa nih sharekan info kegiatannya kayak gitu ya. Itu bisa digunakan. Selanjutnya, nah pertanyaannya mana ya? Pertanyaannya gimana Bang? Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih Bang yang harus kalian lakukan dan bla bla. Pasti kalian punya banyak pertanyaan untuk LinkedIn ini. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, yang pertama yang paling penting untuk di LinkedIn adalah profile picture and banner. Nah, profile picture-nya yang ini ya, foto profil dan bannernya itu yang di head di LinkedIn-nya ini. Nah, di sini kita perlu tunjukkan di highlight. Contoh nih kalau di professional fotonya harus clear, smiling ya, harus profesional, look-nya so profesional kayak gitu. Nggak harus foto wisuda kalian, nggak harus. Tapi kalau memang itu cuman ada itu ya nggak apa-apa. Cuman better kayak gini, lebih profesional, namun tetap terlihat smile-nya tetap nampak ya kayak gitu. Selanjutnya, banner align with your field. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena HR atau HRD biasanya kalau mau lihat atau screening profile kalian, dia bakal ke LinkedIn kalian dan akan ngelihat apa sih sebenarnya apa ya interest-nya kalian, bagian kalian tuh di mana. Nah, ini di sini dimasukkan. Contoh nih kayak aku, di banner-nya ini banner ya. Di banner-nya ini nama aku masukkan, terus masukkan apa highlight dari kegiatan kalian. Contoh nih yang pertama aku fokusnya di content creator education. Yang kedua, industrial insurance itu industri asuransi. Nah, aku fokusnya mau ke asuransi. Kenapa Bang nggak ke pertanian ya? Nah, itu memang apa ya kalau aku bilang ya it's my goals. Maksudnya nggak ada masalah teman-teman dari alumni mana, prodi mana, tapi mau berkecimpung di dunia mana itu terserah banget ya. Nggak harus ada ketentuan masing-masing kayak gitu. Nah, terus masukin Instagramnya apa, nomor WhatsApp-nya apa, kayak gitu. Itu boleh banget teman-teman masukin. Tapi sebenarnya gini, kalau nomor WhatsApp tuh sebenarnya lebih kayak ya kalau nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu kan berkaitan dengan apa ya? Kayak private kalian lah. Kalau kalian ngerasa itu private, nggak mau kalian umbar, nggak apa-apa banget ya. Tapi kalau email aku harapkan dimasukin. Kenapa? Karena tadi yang aku bilang, ternyata misalnya ada nih direktur interest dengan kalian, dengan pengalaman kalian. Dia pengen nawari kerjaan sama hubungnya dari mana? Ya dari email kah? Bisa jadi DM, tapi lebih bagus dari email kayak gitu. Nah, masuk yang kedua, summary. Summary itu nanti berkaitan dengan short story kalian. Siapa sih sebenarnya kalian? Apa sih passionnya kalian? Skill kalian tuh apa gitu? Career goals-nya kalian itu apa? Kayak gitu. Jangan lupa digunakan storytelling gitu ya. Contoh nih, ini punya aku ya, summary aku di LinkedIn. The individual who is committed to achieving success and continuing to develop career. Nah, jadi kalau untuk, oh ya, satu lagi. Untuk di LinkedIn usahakan fullnya pakai English aja ya. Even kalian nggak bisa bahasa Inggris sekalipun, it's okay banget. Bang, aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak mana LinkedIn-nya? Nggak apa-apa banget. Teman-teman bisa pakai translate ya. Google Translate ada, ChatGPT ada. Jadi jangan ngebatasin hal-hal yang kayak gitu. Ya, jangan diperibad. Orang tinggal ditranslate aja kok ke bahasa Inggris ya. Kalaupun nggak bisa, gitu nggak apa-apa banget. Nih tadi masukin ya. Ini aku masukin nih siapa sih aku sebenarnya, skill aku itu apa kayak gitu ya. Career goals-nya aku tuh gimana gitu. Jadi aku masukin nih skill-nya ada communication, problem solving, community and organizational project kayak gitu. Yang ketiga, experience and education. Masukin detail positions, responsibility, and achievement-nya. Nah, jadi teman-teman nanti ada di bagian LinkedIn tuh section-nya itu bagian experience dan education. Nah, teman-teman masukin se-clear mungkin. Contoh nih, organisasi aku kemarin Indonesian Diplomasi. Yang pertama di awal itu aku jadi deputy chair ya, deputy chair. Yang kedua aku masuk ke regional coordinator, itu nanti dia ada section-nya, kapan waktunya,
ya, apa aja kegiatannya, sama jangan lupa masukin fotonya. Foto itu paling penting. Kenapa teman-teman? Foto itu adalah bentuk bukti kalian pernah mengikuti itu. Jadi itu akan bullshit kalau kalian contoh ngomong. Contoh kayak di CV tadi lah, di CV kan kalian nggak ngelihat sih kegiatan aku ngapain sebenarnya, kayak gitu-gitu nggak nampak ya. Nah, makanya nanti ketika kalian ngedaftar, itu nanti CV-nya kalian usahakan ada link portofolio. Nah, link portofolio nanti itu aku akan tunjukkan. Jadi sebenarnya teman-teman nggak hanya belajar LinkedIn, nanti aku masukin juga karena ini akan berkaitan dengan CV dan berkaitan dengan LinkedIn. Jadi kita akan bahas itu. Ini tadi maksudnya sekarang masuk ke pekerjaan aku. Aku sekarang di PT MSIG Live. Ini masukin apa sih yang aku kerjakan, apa highlight-nya, apa foto-fotonya, buktinya kayak gitu. Masuk ke education. Nah, di education juga masuk ini apa yang kegiatan fotonya apa, skill-nya apa, kayak gitu. Ya, nanti aku tunjukin langsung ke LinkedIn, tapi ini dalam bentuk slide-nya dulu. Yang ketiga. Yang keempat, konten postingnya, sharing experience-nya, insight-nya, atau achievement-nya, atau apapun opini yang mau kalian masukin. Contoh nih, postingan aku. Ya, ini ada kemarin aku buat kegiatan tips and tricks interview beasiswa gitu ya. Masukin aja buktinya, flyernya, bukti pesertanya, masukkan kata apa namanya, captionnya apa, kayak gitu. Tadi aku bilang tadi ya, gunain bahasa Inggris kayak gitu. Yang ini selanjutnya tipsnya. Yang pertama, use keyword relevant to your field. Jadi gunakan keyword-keyword yang memang berkaitan dengan jurusan atau yang kalian pengen cari. Misalnya aku kan tadi kan bilangnya di awal aku tuh tertarik di asuransi jiwa. Nah, di asuransi jiwa itu apa sih keywordnya yang penting gitu ya? Yang bisa dimasukkan ke dalam kegiatan aku. Contoh misalnya communication, public speaking, time management, terus leadership kayak gitu ya. Terus financing karena di asuransi jiwa itu paling berkaitan dengan finance ya, perhitungan keuangan, accountable ya. Itu dimasukin keyword-keywordnya. Nanti di mana Bang keywordnya nanti kita tunjukkan. Terus yang kedua, update achievement and project ya. Contohnya ada MSc. Jadi pengalaman apapun kalian, pengalaman program mahasiswa, MKWK atau bukan kalaupun MKWK boleh, tapi project yang dimasukkan di project MKWK tuh kalian ngapain kegiatannya itu boleh dimasukin. Terus juga be active in LinkedIn community. Ya teman-teman bisa nanti lihat-lihat postingan dari LinkedIn, terus ikut-ikutan share juga apa yang mereka posting kayak gitu. Karena banyak nanti kita sistemnya kayak bisa nge-repost gitu loh. Kayak TikTok kan ada ya postingan repost. Nah, kita bisa gunain itu. Terus yang keempat, don't be afraid to post. Jadi teman-teman jangan takut untuk ngeposting kegiatan apapun kalian di LinkedIn kan ya. Kalau kalian ngerasa ini kayaknya kegiatannya cuman gini doang deh gitu. Kayaknya nggak perlu deh aku itu nggak gitu guys. Apapun kegiatan yang positif yang kalian lakukan, please input di LinkedIn, masukin aja di LinkedIn, jangan takut gitu ya. Itu. Nah, ini kita udah selesai di sininya, di bagian slide-nya, tapi kita belum ke LinkedIn. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi LinkedIn-nya, teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau mau nanti aja nanya pada saat kita buka LinkedIn? Gimana? Kalau pas, bilang pas, baru kita ke LinkedIn-nya. Pas Bang. Oke, kita sekarang masuk ke LinkedIn-nya ya. Oke, kita ke LinkedIn. Oke. Ini udah terlihat belum LinkedIn-nya? Belum. Oke, kita masuk ke LinkedIn ya. Kita masuk ke profile. Kita ke profile di bagian ini ya. Kita klik ini. Ini kalau tampil di laptop, kalau di HP bakal beda lagi. Tapi teman-teman ke profile aja ini ya. Ini yang aku bilang tadi ya. Dilengkapin selengkap-lengkapnya. Yang tadi ada foto profil. Nah, ini jangan lupa. Ini tadi kalau teman-teman di slide tadi lihat ada namanya keyword. Nah, ini bisa dimasukin. Apa pernah highlight pengalaman kalian yang mau kalian highlight? Contoh nih, kayak aku nih ya, perusahaannya di MSIG Live, Mawapres, kayak gitu, alumni apa, kayak gitu, Isaac and Usul alumni.
yang mungkin kalian ngerasa itu bagus, kalian bisa highlight. Nanti dia mengeditnya di sini. Di sini. Nah, ini first name-nya kalian apa? Ini tadi di bagian ini ya, ini di bagian awal ya, di bagian section profile. Nama kalian lengkapnya, first name-nya apa, last name-nya, ini masukin ya. Pronouns-nya, ini headline-nya tadi, yang aku bilang tadi. Nah, ini headline-nya. Ini penting ya teman-teman, jangan sampai kosong di headline-nya. Mungkin kalau teman-teman belum ada pengalaman, masukin aja. Prodinya kalian apa, misalnya MSP, buat aja student MSP apa, kayak gitu, boleh. Atau apapun lah di sini di headline-nya. Pengalaman atau tadi role-nya dimasukkan. Terus current position-nya apa? Sekarang tuh kalian tuh apa? Contoh misalnya Ilyas. Oh, Ilyas itu sekarang ketua umum UKM ini. Masukin di sininya di current position-nya gitu ya. Terus industrinya apa ini? Ini industri itu minat kalian apa? Contoh kayak misalnya Ilyas teknik pertanian. Oh, ternyata dia tertariknya di mana gitu. Tertariknya di agriculture misalnya. Bisa aja klik aja langsung ketik aja agriculture misalnya. Nah, ini misalnya agriculture kah atau apa, masukin aja gitu. Kayak gitu. Terus masukin jangan lupa education-nya tadi apa ini. Kan tadi kan nanti dia ada section-nya di bawah. Terus nanti kalau udah dimasukkan section-nya, nanti dia bakal bisa auto select di sini. Jadi kalau teman-teman harapannya bisa nambahinnya tuh nanti di bawah kayak gitu. Atau dari education kayak gini. Nah, ini dia add education. Masukkan kampusnya apa, USU pasti ya, degree-nya, jurusannya apa, kapan mulai berkuliah. Itu penting teman-teman karena nanti itu akan berkaitan dengan tadi HRD bakal oh kalian nih kapan sih mulainya, udah semester berapa sih, grade-nya apa, kayak gitu. Apa sih nilai kalian berapa, kayak gitu. Berapa IP kalian, IPK kalian berapa. Terus activity dan society, apa sih yang udah pernah kalian lakukan, skill-nya apa yang kalian dapetin dari USU prodi kalian, bukti yang kalian lakukan pada saat kuliah itu apa. Misalnya tadi, oh si Ilyas tadi misalnya dia punya skill-nya tadi dia misalnya di bagian agriculture engineering ya, teknik pertaniannya. Contoh, apa aja itu nanti, oh ternyata dia bisa nge-coding loh. Masukkan contoh medianya, entah dari foto langsung. Jadi media itu bisa berbentuk foto langsung atau link. Nah, link ini link apapun bisa. Kalau abang kemarin dari link Instagram. Jadi postingan abang di Instagram itu dia auto integrated. Jadi abang pertama postingnya di Instagram, terus abang ambil linknya, add link ya, langsung copy paste, nanti langsung muncul tuh postingan-postingannya kayak gitu. Tuh ya untuk education. Oke, terus location-nya Indonesia, city-nya North Sumatera. Ini kontak info jangan lupa, ini penting ada yang bilang tadi ya. Selain dari di barnya tadi sini juga masukin emailnya apa, ini profil link LinkedIn-nya kalian tuh apa, nanti itu bisa kalian copy aja untuk share kayak gitu. Oke. Kita masuk ke bawah. Ini kalau analytics-nya teman-teman boleh. BTW aku LinkedIn aku kemarin aku buat pertama kali itu pas maba. Begitu maba aku langsung buat LinkedIn. Tapi di semester 7 LinkedIn aku itu diretas, dihack ya, dihack. Jadi mau nggak mau di semester 8 aku mulai dari baru lagi, tapi untungnya karena aku di Instagram sama portofolio aku selalu masukin, jadi ya aku nggak kecarian lagi. Jadi aku tinggal copy langsung masukin di LinkedIn kayak gitu. Nah, ini tadi summary tadi ya, di about tadi ini. Ini summary-nya yang penting. Teman-teman masukkan lagi tadi, contohnya yang aku bilang di awal tadi ya, di materi. Apa keyword-keywordnya tadi contoh, oh dia ternyata punya leadership, oh dia punya project management, kayak gitu tuh masukin. Nih contoh nih, skill-nya apa, communication, kayak gitu ya. Team leadership, time management ya. Ya, gitu tadi. Leadership juga boleh. Itu tuh boleh dimasukin gitu. Atau lagi misalnya public speaking ya. Nah, public speaking masukin aja langsung kayak gitu. Di save. Nah, udah deh masuk deh top skill-nya di sini. Nah, terus ada namanya feature. Feature ini merupakan link apa ya kalau abang bilang, jadi abang itu kemarin banyak diliput media. Nah, liput misalnya kalian ini ada ikut
punya prestasi apa. Terus ternyata teman-teman itu ada dimasukin ke media apapun itu. Nah, itu dimasukin linknya ke sini. Jadi misalkan ini ada icon add ya, tambahin add post atau add link. Kalau karena ini kegiatannya Abang dimasukin dari media lain, Abang pakai add link. Nah, di add link ini masukin linknya apa gitu. Nah, makanya tadi Abang bilang penting nanti itu berkaitan dengan CV sama portofolio karena itu memudahkan kalian gitu ya. Contoh Abang ganti ke portofolio dulu deh, bentar ya. Oh ya, di sini udah ada yang punya portofolio belum? Udah ada belum? Belum ya. Belum, Bang. Oke, jadi ini portofolio Abang yang nanti Abang bilang tadi dia memudahkan kalian untuk di LinkedIn. Karena di LinkedIn itu dibutuhkan bukti kegiatan kalian. Kalau di CV kalian mungkin bisa bohong, tapi kalau di portofolio di LinkedIn kalian nggak bisa. Karena semuanya harus by proofman. Proofman itu buktinya apa? Nih kita lihat nih portofolio ya. Oke, ini nih, table of content dimasukin. Ini tadi ya. Nah, yang Abang bilang tadi LinkedIn, CV sama portfolio itu gabung. Nah, kalau kalian notice yang bagian ini yang the individual who's committed sampai organizer project itu sama dengan summary di LinkedIn. Sama dengan summary di CV. Jadi kalian bukan buat satu tapi bisa terintegrated dengan platform lainnya kayak gitu. Ini tadi ya, ini bagian dari CV juga tadi. Terus ini personal skill ya. Nah, ini tadi organization experience. Jadi pengalaman organisasi yang di CV tadi, mungkin kalau di CV tadi, terapa ya. Oke, di CV. Nah, kalau di CV itu kan ada ya. Di CV itu ada kayak gini ya, organization experience mana tadi. Nah, di organization experience, nah ini di organization experience kan cuman angka doang, cuman huruf-huruf doang, nggak ada bukti aku bener ngelakuin atau enggak, itu nggak ada gitu. Nah, bedanya sama portofolio sekalian ya, ini sekalian materi. Jadi bedanya sih sama portofolio gitu. Nah, sedangkan kalau di portofolio itu nanti akan berkaitan dengan buktinya apa. Ya. Nah, ini dia. Kalau di CV ininya sama, kalau Abang ininya sama. Kata-katanya ini semua sama, cuman yang membedakan di sini ada fotonya. Ini dia ternyata di portofolio itu sama kayak LinkedIn nantinya. Di LinkedIn nanti ada juga section organisasi, teman-teman bisa masukin pengalaman organisasi dan masukin bukti foto-foto ini. Sama kata-katanya tinggal di-copy aja. Makanya Bang bilang tadi penting kalian punya CV, punya yang namanya portofolio. Karena satu dari itu semuanya tergabung. Kalian cukup buat satu aja, itu bisa dimasukkan ke CV, bisa masukin portofolio, dan bisa masukin LinkedIn. Dan bisa juga di-post di Instagram, Kak. Itu boleh banget. Kayak gitu. Nih, ini juga ya organisasinya, ini pengalamannya. Pokoknya apapun pengalamannya harus ada buktinya. Kalau enggak dianggap bohong kayak gitu. Ini ya. Semua dimasukin. Nah, tadi ya. Nah, di-publish. Tadi kan kalau kalian lihat tadi di LinkedIn, itu kan tadi ada yang Abang bilang tadi, di input media. Nah, di LinkedIn ini, di portofolio ini, kan Abang ada kemarin di-publish gitu ya. Nah, ini bentukannya itu dia link. Ini link. Nah, linknya langsung automated ter-connect ke medianya langsung. Nah, itu Abang, di-copy, terus masukin di LinkedIn kayak gitu. Ini ada dari Kompasiana, Suara USU, Waspada, Media Jaya, ini ya, dari Desir, semua ini dimasukkan aja ke LinkedIn kayak gitu. Nggak akan buat rugi kok. Itu malah mempercantik LinkedIn kalian. Bahwasannya kalian banyak diliput oleh media lain kayak gitu. Contohnya di Tribun Medan TV, semua ini yang diliput dimasukin nanti ke LinkedIn kayak gitu. Bentar, LinkedIn tadi ya. Nah, ini dia. Nah, tadi yang LinkedIn tadi ya. Nah, ini deh feature. Kalau di sini bacanya feature nih. Kita lihat nih. Nah, ini langsung dimasukkan. Karena berbentuknya link kayak gitu. Ini ya. Masukkan aja semua. Atau kalian pernah masuk TV, masuk koran, semuanya masukin aja ke bagian feature. Kayak gitu. Biar lebih mempercantik LinkedIn kalian. Nah, kalau tadi feature udah. Sekarang tadi postingan tadi yang Abang bilang tadi ya, show all post. Nah,
Jadi postingan tadi yang Abang bilang apapun itu input aja nih. Postingan ini ya, ini tadi yang Abang bilang repost, ini nge-repost orang, postingan orang ya. Ini juga postingan Abang juga kemarin. Kegiatan apapun ini masukkan nanti ke portofolio, ke Instagram itu dimasukkan aja biar integrated, biar kalian nggak bingung nih, biar nggak lupa gitu ya, di save. Ini postingan kayak gini, postingan ini dimasukkan aja di LinkedIn. Itu penting banget ya, penting banget supaya kegiatan kalian tuh nyata gitu, nggak bohong, kalian nggak ngadong kidul gitu. Ini udah ada kegiatannya lengkap dong. Nah, lengkap semuanya. Apapun kegiatan kalian, contoh jadi aslab misalnya, jadi apapun itu dimasukin aja kayak gitu. Nah, ini semua dimasukin ke sini. Jangan pernah ada yang termiskom ya. Teman-teman masukin aja semuanya di situ ya. Itu tadi postingan ya. Nah, masuk ke experience. Jadi di sini ada experience-nya bisa dari organisasi atau nanti experience-nya kerja atau apapun itu experience-nya kalian masukin aja. Ini contohnya. Kita buka show all experience. Nah, ini kalau ini pengalaman organisasi tadi yang Abang bilang tadi ya. Ini terus juga ini agency trainee. Nah, gimana caranya Bang? Kita buka. Ini di experience, kalian teman-teman boleh tambahin tanda plus ini, terus masukkan add position, masukin. Nah, ini title-nya. Contoh misalnya Ilyas ya. Ilyas tuh ketua apa sih gitu. Misalnya dia title-nya apa? Ketua misalnya, kayak ketua organisasi misalnya. Boleh ketua organisasi misalnya. Atau ketua UKM misalnya. Namanya apa? Nah, employment type-nya apa misalnya. Terus masuk ke nama organisasinya. Nah, biasanya organisasi kayak gini tuh yang ada ketika organisasinya buat LinkedIn. Contoh misalnya UKM Himadita Nurseri ya. Harapannya organisasi ini punya LinkedIn. Nanti ketika diklik dia langsung bisa. Misalnya UKM Himadita misalnya. Orang yang melihat profil kalian. Contoh gini, itu tujuan tuh apa, Bang? Jadi contoh misalnya nih, Abang punya LinkedIn. Ketika Ilyas, Habibi, Hanif melihat LinkedIn Abang, itu akan masuk di bagian yang namanya kayak, kalau kita bilang kayak get kontak lah, siapa yang mencari kita atau apapun terlihat. Jadi nampak nih, si Ilyas lagi ngeliat LinkedIn aku. Nah, tujuannya kenapa itu dibuat premium, supaya contoh misalnya tadi ya, LinkedIn Abang dilihat sama si Ilyas. Ternyata si Ilyas ini adalah direktur utama di Pertamina. Nah, kenapa dia mau melihat LinkedIn Abang? Berarti kan dia tertarik kan ya. Nah, ketika kita udah tahu direktur Pertamina gitu ya, misalnya Ilyas direktur Pertamina melihat LinkedIn aku ya, aku seneng dong. Aku langsung reach out, langsung tawarkan, langsung tanyakan ke Bapak itu, apakah Bapak Ilyas kita bilang gini, biasanya bilang gini kan, terima kasih ke Pak Ilyas atas interest-nya terhadap melihat LinkedIn saya. Saya bertanya apakah ada kalau kita bilang bahasanya kayak apa ya? Apakah ada lowongan pekerjaan yang bisa saya daftarkan kayak gitu. Nah, itu langsung to the point. Makanya itu dia premium karena kita nggak tahu siapa yang melihat kita gitu. Sebenarnya itu. Kalau cuman teman ya nggak ada masalah. Cuman kalau dia udah direktur kan berarti kan ada suatu hal yang dia tertarik melihat LinkedIn kamu. Makanya kita bisa langsung reach out. Dan ada beberapa apa ya, benefit lainnya. Cuman Abang nggak terlalu paham karena Abang nggak mau bayar, nggak mau pakai premium sih karena ngerasa ya kayaknya masih banyak lah kalau yang mau cari kerjaan ya, maksudnya nggak harus dari LinkedIn gitu, dari premium sih kalau dari Abang gitu. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Yang lain? Boleh Firni? Iya Bang, izin bertanya Bang. Kan di LinkedIn itu kayak ada bagian kayak pengalaman gitu kan Bang. Nah saya kan udah coba membuat akun sendiri kan Bang. Terus dia kayak di pengalamannya itu kayak ada kayak tanggal gitu kan Bang. Jadi kayak misalnya kita mau ngepost pengalaman kita yang sebelum kita punya LinkedIn, itu gimana Bang? Soalnya di situ kan dia kayak batasnya itu saat ini gitu Bang. Yang mana nih? Boleh tunjukin aja biar kita sama-sama lihat. Boleh share screen Firni? Dan 2000 udah ya. Agak gimana gitu Bang kalau saya yang share screen.
Enggak, ini aja lah Bang, saya segan kalau share screen. Pertanyaannya itu kan misalnya kayak pengalaman kita yang udah lalu, yang kita lakukan sebelum punya LinkedIn gitu kan Bang. Itu kan kalau di post gitu ada bagian tanggalnya itu kan nggak bisa dibikin tanggalnya itu saat itu gitu Bang. Misalnya kayak di tahun 2023 nggak bisa dibikin saat itu karena dia kayak maksimalnya itu tahun ini gitu nggak Bang? Oke, Nah, kita kalau coba. itu dari itu gimana solusi dari Abang gitu? Oke, bentar. Oke, kita langsung aja ya buat ini ya, contohnya ya. Oke, aku paham yang kamu maksud, tapi setahu aku bisa karena aku kemarin kegiatan aku tuh sebelum bentar, aku coba lah ya. Bentar ya, kita lihat di activity, di experience maybe. Ini kamu pengalaman apa? Organisasi atau pengalaman apa? Masukinnya. Pengalaman kayak jadi panitia gitu Bang. Oke, kalau jadi panitia nanti berarti itu panitianya volunteer atau dari organisasi? Ini juga sih Bang yang bingungnya, panitianya itu yang kayak acara-acara perangkatan gitu Bang, kayak kita di pertanian kan, angkatan 23 misalnya pegang acara ini. Nah, saya ikut andil dalam misalnya saya jadi, apa namanya, jadi bendahara di situ. Itu kan nggak ada organisasinya gitu Bang. Nah, itu gimana gitu? Oke, kalau itu namanya kita masukin volunteer ya. Berarti kita namanya volunteer experience. Di volunteer experience contoh nih, kapan ya? Coba lihat year-nya. Ini bisa kok. Ini bisa. Ini tahun 2025 kan ya? Ini kita masukin 2006 pun bisa. Bisa kok. Ini bisa. Sampai tahun 19 masih bisa. Gimana? Ini bisa nih. Terlihat kan ya? Tahun-tahunnya bisa kan? Nih. Halo? Terlihatkah? Gimana, Firni? Terlihat Bang. Oh, iya Bang. Terima kasih Bang. Oke, nggak apa-apa banget. Makanya Mungkin Abang ada bilang tadi, kesalahan iya, ya. makanya Abang bilang tadi kalau kalian ngerasa pertanyaan kalian kayaknya nggak apa-apa, biar kita clarify. Makanya Abang tunjukin langsung. Ternyata bisa kan ya, Firni ya? Gitu. Iya, soalnya saya juga baru pakai juga kan Bang. Jadi kayak bingung apanya itu kayak beda kali sama akun-akun sosial media yang lain gitu. Jadi kayak masih kesulitan juga kayak ngepost Oh, kegiatannya. Sama mau nanya ini juga Bang. boleh. Misalnya kan kayak tadi lah saya jadi panitia saya di angkatan saya kan angkatan 2023 nih. Misalnya kemarin tuh jadi bendahara. Nah, tapi kan kalau di kegiatan kayak gitu kan nggak ada apa namanya nggak ada sertifikatnya atau gimana gitu kan Bang. Nah itu apakah cukup membuktikannya itu dengan kayak foto saat apa namanya saat acara aja atau gimana Bang? Bener, bener. Kalau nggak punya sertifikat, nggak punya piala, ya cukup teman-teman tunjukkan gambar kalian berkegiatan. Itu sudah membantu. Gitu. Tapi kalau udah nggak punya gambar, nggak punya sertifikat, nggak punya apapun pembuktiannya, itu susah. Hampir bisa dibilang ya itu bohong. Karena gini, coba deh bayangkan, berarti kan semua orang bisa dong mengarang kegiatan kayak gitu. Kan gampang banget kalau nggak ada buktinya. Makanya dibutuhkan bukti tadi yang Abang bilang tuh penting banget kayak gitu. At least adalah foto kegiatannya. Kalau nggak ada kegiatannya boleh sertifikatnya ataupun kalau dua-duanya ada ya lebih bagus kayak gitu. Gimana Firly menjawab? Menjawab Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Dari Firly ada pertanyaan lagi atau udah pas? Sejauh ini itu dulu Bang. Oke, mantap. Aku seneng nih teman-teman yang kepo-kepo tanyain aja. Aku nggak suka kalau diem-diem aja. Tanya aja guys. Lagi ini gratis kan ya. Tanyakin aja yuk. Yang lain ada pertanyaan? Boleh Aisyah. Tanya banyak-banyak weh, jangan nggak nanya. Boleh. Hmm. Hmm. Bisa dong. Ini ya.
Yang abang bilang tadi, ada namanya add profile section. Nanti di bawah ini abang buat nih contoh tadi ya. Ini namanya sectionnya itu adalah honor dan awards. Artinya ya juara ataupun penghargaan nih. Contoh yang kamu bilang tadi kan, nih, ini abang nih juara 3 lomba debat bahasa Inggris MTQ. Ini kan abang masukin. Nah, ini abang masukin. Terus linknya, buktinya tadi apa? Ini buktinya. Nah, langsung terintegrated kayak gitu. Semuanya sama, mau lomba juara debat, apapun itu nih ada buktinya kayak gitu. Nah, contoh nih kegiatan-kegiatannya, nih base video, ini mana buktinya cuman ngomong doang kan enggak. Kita lihat dong langsung nih. Nah, ini dari IG Ditmawa Alumni kan langsung nampak nih. Kita nggak usah buat caption lagi, masuknya linknya kalau kamu juara. Kayak gitu. Tuh. Apakah terjawab Aisyah? Oke. Sama-sama. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Harus ada dong. Rugi kalian kalau nggak nanya weh. Boleh Hanif? Ya terima kasih Bang. Ini aku mau nanya, kalau kan ada beberapa kawan mahasiswa itu masih minim pengalaman baik itu organisasi ataupun volunteer. Nah itu kira-kira apa yang bisa ditonjolin di LinkedIn-nya Bang biar tetap terlihat menarik? Oke, ini adalah good question. Bentar ya, kita buka. Nah, kalau kalian masih minim segala macam ya, kalian cukup tadi yang abang bilang, ada namanya add profile section. Di profile section itu yang paling penting adalah yang core ini. Ini ada 3 nih sectionnya. Ada core, ingat ya, ada core, recommended sama additional. Yang wajib kalian milikin adalah core. Ini core. Edukasinya apa kegiatan perkuliahannya apa, masukin nilainya, jurusannya atau apa. Positionnya tadi, mungkin tadi organisasi kah, atau dia apapun posisinya sekarang masukin. Terus masukkan skillnya. Udah cukup sampai ini udah selesai. Namun, ada namunnya. Nah, kalau kalian lah pengen terlihat menarik ya maka kalian bisa dong tambah kegiatan kalian. Ya masa kan pasti berbeda ya kegiatan yang banyak sama yang enggak. Cuman kalau ini kita bicara sekarang. Kalau sekarang masih dikit nggak apa-apa banget, tapi usahakan masukin ke LinkedIn. Yang kedua yang kalian harus lakukan adalah perbanyak. Ya, perbanyak. Contoh nih kita ibaratkan gini. Kita nih kayak dulu nih kita pas masih kecil lah, belum bisa ngomong, belum bisa baca. Ya, kita udah tahu kita kurang, kita belum bisa baca. Tapi apakah kita diem aja? Apakah kita nggak mau belajar? Ya salah dong caranya kayak gitu. Ya caranya apa? Belajar tingkatinnya. Kayak gitu juga LinkedIn. Kalau kita ngerasa masih kurang banget, belum cantik, ya kita percantik gitu. Karena kalau nggak kita, siapa lagi mempercantiknya. Tapi kalau sekarang memang belum ada, nggak apa-apa banget. Bisa dilakukan step by step. Kayak gitu. Abang dulu sama kok. Dulu LinkedIn abang benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Ini nggak ada titel, yang ada cuman foto tok udah. Tapi ya kita bangun sendiri gitu supaya LinkedIn-nya cantik kayak gitu. Masih ada waktu kok, nggak ada yang terlambat. Itu sih dari abang. Sama ini ada satu lagi lah Bang. Pertanyaanku, menurut Abang seberapa sering sih kita sebaiknya aktif di LinkedIn ini Bang? Apakah harus setiap hari membuat postingan atau ada cara lain biar tetap kelihatan aktif? Terus tips khususnya lah biar profil LinkedIn kita ini lebih mudah muncul di pencarian rekrut. Oke, yang pertama tadi. Nah, tadi ini berkaitan dengan pertanyaan tadi siapa tadi nanya? Si Habibi ya. Kayak yang tadi Bang, LinkedIn yang tadi bisa itu apa ya tadi yang berbayar tadi ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk bisa ini terlihat. Namun tetap harus ada yang tadi keyword-keywordnya dimasukin di about tadi, di about sama top skill ini dimasukin supaya nanti bakal muncul di LinkedIn. Nah, yang kedua, soal tadi yang pertanyaannya seberapa sih Bang yang kita lakukan. Nah, kalau dari Abang, LinkedIn itu Abang update ketika ada kegiatan. Apapun kegiatannya, mau contoh kayak pembicara hari ini, pasti Abang masukin di LinkedIn. Contoh, ada lagi kegiatan Abang jadi peserta pun Abang masukin. Contohnya mana peserta kemarin ini kita lihat di ini nih. Ini mana ya tadi ya? Di show all post nih ya. Kita lihat ya. Nih kalau ini Abang jadi pemateri Abang masukin pasti kan. Ini juga kegiatan gini. Cuman ini Abang peserta doang nih. Ini Abang cuman peserta nih. Ini udah Abang masukin. Ini.
Jadi tanya kapan itu ketika ada kegiatan. Contohnya hari ini, kalian masukin aja langsung ke posting. Nih, ini abang jadi peserta nih. Ini abang cuma peserta bukan membicara kok di kamarannya. Nah, cuman jadi peserta aja abang masukin gitu. Dari dulu emang seperti itu. Apapun kegiatan webinar, apapun dimasukin saja gitu. Memang mungkin terlihat kalian cuma peserta, tapi yang terlihat dari itu bukan siapa kalian jadi peserta atau jadi pembicara, tapi seberapa besar niat kalian untuk bisa melakukan kegiatan positif. Itu yang dinilai teman-teman semua kayak gitu. Itu dong yang bisa jawab. Apakah menjawab? Yang gue upload di situ. Jadi di acara pelatihan kayak gini itu bisa diupload. Berarti kalau misalnya jadi MC gini bang, walaupun di Bisa. acara online gini bisa? Bisa, pasti dong. Nggak usah kan di LinkedIn, di Instagram pun aku post. Ya masukin aja semua. Nih. Ah, nih. Abang jadi ini. Ini kata ini. Bisa dong. Ya, bisa. Masukin kegiatannya. Selagi itu positif, masukin. Contoh nih, cuma jadi MC kan, Hanan Subil Master. Masukin captionnya. Kayak gitu. Terlihat. Gitu, teman-teman. Jangan kepikir, oh ini kayaknya MC lah, bang. Udah masukin aja, mau jadi peserta apapun itu, selagi itu positif, gaskan. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Harus banyak nanya guys, jangan nggak nanya, harus nanya. Apalagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin berarti selesai nih. Oh, boleh Elias. Izin tanya bang, saya lihat berarti LinkedIn ini kunci utamanya dari postingannya ya bang. Kalau kunci utama dari postingan bedanya sama Instagram nanti apa ya bang? Kalau kita misalnya perusahaan, kalau kita dapat kerja perusahaannya minta bukti kegiatan, kalau kita nunjukkan Instagramnya aja, lebih bagus Instagramnya atau LinkedIn-nya bang? Oke, ini pertanyaannya bagus. Nah, yang aku bilang tadi ya, kalau di LinkedIn ya, di LinkedIn itu yang nomor satu bukan postingannya gitu, yang postingan itu ini nggak nomor satu, ini tuh nomor dua. Nomor pertamanya apa bang? Ini di profile, tadi. Di profile. Nah, di sini yang tadi utamanya di bagian profile tadi, dia ada bagian feature-nya, about-nya, semuanya ini di section. Kalau kita bilang inilah enaknya. Nih, nanti di LinkedIn ada namanya add profile section. Nah, profile section inilah yang nomor satu. Profile section, ingat ya. Profile section itu nomor satu. Di dalam profile section itu ada banyak. Ada 3 yang aku bilang tadi ya. Ada core, recommended, sama additional. Kalau 3-3 ini kalian punya milikin, LinkedIn kalian sudah amat cantik dan baik. Nah, itu pertama. Kalau tadi bicara dengan Instagram, Bang, jadi Instagram itu apa? Nah, baik lagi. Instagram itu menunjukkan apakah kalian punya personal branding yang baik di Instagram. Kadang gini, ada beberapa orang yang di Instagramnya punya head comment, kayak di Facebook, yang kalau kalian pernah dengar, oh ini nanti HRD ketika mau interview, nanti dia ngecek sosial media. Bener mereka lakukan. Mereka ngecek di Instagram kalian, Facebook kalian, TikTok kalian, itu melihat apakah anaknya ini bagaimana, itu akan terlihat dari Instagram kayak gitu. Ya jadi kalaupun seandainya kalian Instagram kalian cuma foto-foto kalian lagi liburan, ya nggak ada masalah banget, ya nggak apa-apa kayak gitu. Nggak yang bermasalah, cuman dia mau lihat apakah kalian tuh punya head comment atau ada yang seksualitas semacam yang berkaitan dengan kayak gitu, itu tuh mau dilihat di bagaimana kalian punya apa ya, bermedia itu kayak mana kayak gitu. Dia mau melihat loh, kadang ada orang yang dia oh anaknya bagus segala macam, ternyata dia di bermedia dia sukanya head comment, postingan dia aneh-aneh. Nah itu mau dilihat kayak gitu. Tetapi yang nomor satu ya pasti LinkedIn-nya kayak gitu. Jadi Instagram tuh ya cuma mau lihat dia bermedia sosial dan ataupun bagaimana sih dia bersosial media kayak gitu. Intinya itu aja. BTW abang bisa ngomong gitu karena kemarin abang nanya sama ini HRD perusahaan sih sebenarnya. Abang kepo juga kan ya, kayak mana sih gitu. Ternyata mereka ngelihat semua, namanya screening profile. Biasanya kayak gitu tuh company-company yang udah multinational company kayak gitu. Kalau biasanya kalau cuma company yang biasa kayaknya nggak bisa begitunya, tapi kalau yang gede macam dia memang ngecek supaya perusahaannya ini kan, apalagi contoh nih, perusahaan abang itu kan perusahaan asuransi jiwa, itu
mereka itu apa ya, produk itu untuk bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita aja yang sebagai karyawan aja nggak menjamin, nggak janji, kan produk orangnya itu nggak orang gitu. Itu sudah dari aku, Ilyas. Apakah menjawab? Sudah Bang. Kan mau nanya, LinkedIn ini kan sebenarnya itu kayak untuk di dunia kerja untuk itu berarti kalau kita menerima kerja adanya kayak daya saing sama orang lain gitu kan Bang. Nah, cara Betul. membangun koneksi biar agar relevan di dalam LinkedIn ini bagaimana Bang? Oke, question ya. Nah, kalau yang relevan kayak gitu tuh, bentar ya. Nah, ini dia yang kamu bilang tadi. Kamu mau relevan atau segala macam. Abang kan dalam tadi, Abang asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu ada apa aja? Ada MSIG Life, ada Allianz, ada asuransi Astra, banyak banget. Ada Sompo, asuransi Etika. Caranya, cuman networking, Bang. Lihat aja di postingan ini. Nih, followersnya siapa? Dilihat aja. Mana tadi ya? Mana sih? Mana? Terus dari sini yang like siapa? Nah, yang like ini biasanya contoh nih kita lihat mana ya? Mana nih? Nah, nih Sri Astuti Agustin. Kita langsung lihat gitu. Nah, ya ini siapa sih kayak gitu? Nggak terlihat lagi sini. Ntar jendela aja deh. Nah, lihat kan? Ternyata dia you both work at MSIG Life. Ternyata kami satu company, yaitu medical underwriting kayak gitu. Itu caranya. Nah, tadi kan MSIG ya. Di MSIG siapa aja sih nge-like. Nah, nonton nih kegiatan ini. Dari siapa sih orangnya yang kita bisa cari? Oh, kita lihat. Oh, mana yang kita pengen tadi aja. Nah, nih kita lihat ini Leonardo. Nah, ternyata dia aktuaria di Prudential. Prudential ini bukan MSIG, dia perusahaan asuransi jiwa, tapi dia di Prudential. Gitu. Oh, ternyata dia punya ketertarikan yang sama di asuransi jiwa kayak gitu. Terus kalau mau perusahaan tadi itu kan perusahaan Abang. Coba perusahaan lain kita lihat ya. Misalnya di Allianz misalnya. Nah, Allianz nih kita lihat. Nah, ini.